Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Puasa ini adalah sebuah momentum yang sangat luar biasa yang mengubah takdir kita. Puasa itu adalah sesuatu yang punya value, punya nilai. Yang sesungguhnya nilai itu bisa membangkitkan semua potensi yang ada pada diri kita. Subhanallah. Tidak hanya sekedar membangkitkan potensi, tetapi puasa itu adalah bisa membersihkan diri kita, membersihkan harta benda kita, dan yang paling penting adalah membersihkan semua yang ada dalam diri kita. Sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, itu akan dibersihkan oleh puasa. Karena itu, mari momentum puasa ini kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk mengubah takdir kita bersama-sama. Tidak hanya sekedar kita berpuasa begitu saja, tetapi puasa yang kita lakukan betul-betul bisa menjadi puasa yang mendapatkan petunjuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu puasa ini harus betul-betul dijalankan dengan penuh kekhusyuan, penuh keridhaan. Tidak hanya kita sekedar mengharap surga, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi puasa ini harus betul-betul kita jalankan dengan khusyuk yang hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan puasa dengan khusyuk. Kenapa? Karena puasa ini adalah menjadi sesuatu prioritas Tuhan, prioritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu untuk saya, kata Allah. Wa ana ajzi. Saya sendiri yang akan membalasnya. Subhanallah. Kalimat ini begitu luar biasa berenergi. Ungkapan yang begitu luar biasa membuat diri kita makin punya kekuatan besar untuk berpuasa dengan cara yang insya Allah kita akan total berpuasa itu. Subhanallah. Jalankan puasa, karena puasa itu hanya untuk Allah. Puasa yang kita jalankan ini sesungguhnya hanya untuk Allah. Bukan untuk kita, tetapi untuk Allah. Karena untuk Allah, wa ana ajzi, Allah sendiri yang akan membalasnya. Subhanallah. Sebuah balasan yang sangat luar biasa. Mungkin ada ruang yang begitu luar biasa dibuka oleh Allah. Hati yang semula sedih akan dibuka ruangnya oleh Allah. Kegembiraan, kebahagiaan, kesentosaan. Dan itu adalah value yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah akan membuka ruang rizki. Kenapa? Rizki yang semula belum lancar, masih tertutup. Karena kita jalankan puasa ini dengan penuh keikhlasan dan keridhaan Allah. Maka Allah membalasnya dengan membuka ruang rizki yang banyak dan barakah. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Rezekinya diturunkan oleh Allah, ya, seperti derasnya air hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Tidak hanya diberi oleh Allah, tetapi Allah menambah rezeki itu. Wa banin, diberikan anak yang saleh dan salihah, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Itulah sejatinya esensi dari berpuasa. Karena puasa itu akan membuat diri kita makin disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ajzi, Allah yang membalasnya. Subhanallah. Kita bersama-sama ketika berpuasa ada semacam semangat yang luar biasa muncul dalam diri kita. Tidak hanya sekedar kita mementingkan diri dan keluarga, tetapi esensi puasa itu adalah kita bisa berbagi dengan kaum sesama. Kita bisa berdayakan orang lain. Kita berupaya semaksimal mungkin. Bagaimana mustahik orang yang posisinya menjadi price taker itu naik kelas menjadi seorang muzaki, orang yang selalu gemar berzakat,
atau bersedekah. Subhanallah. Ada kemandirian yang membentuk diri kita. Ada kemandirian yang membuat diri kita makin peduli terhadap mereka. Ada kemandirian yang membuat kita makin peduli untuk mengangkat masyarakat mustada'afin, masyarakat yang lemah secara ekonomi. Tetapi justru dengan berpuasa itu, esensi yang besar dari puasa itu membangkitkan gelora. Gelora apa? Gelora jihad. Jihad untuk apa? Jihad untuk membangkitkan semangat masyarakat mustada'afin untuk menjadi seorang pengusaha, seorang saudagar. Jihadpreneur, itulah yang menjadi sesuatu modal kita. Karena apa? Karena Allah akan membalas segala ujian, Allah akan membalas segala esensi, Allah akan membalas segala sesuatu yang ada pada diri kita untuk bisa membangkitkan semangat yang tadi saya sebutkan. Subhanallah. Puasa itu ada nilai yang membuat kita makin peduli terhadap mereka. Orang yang berpuasa pasti hatinya akan dibuka oleh Allah. Ketika hati yang dibuka oleh Allah, subhanallah, hati itu yang membuat diri kita makin punya kesadaran. Kesadaran yang terbentuk. Kesadaran yang membuat kita makin punya empower, punya enlightenment. Dan sesungguhnya dua kekuatan itulah yang membuat diri kita insya Allah punya nilai. Punya nilai, punya marwah. Dan kita menyelesaikan tugas kita menjadi seorang khalifah, menjadi pemimpin. Tidak hanya sekedar kita memimpin orang lain, tetapi yang pertama adalah kita bisa memimpin potensi yang ada pada diri kita. Memimpin diri kita sendiri. Karena kita menjadi pemenang. Saat kita mengalahkan saudara kita di rahim ibunda kita, kita menjadi seorang pemimpin. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita menjadi pemimpin, minimal bisa memimpin diri kita. Minimal hidup kita punya arti kepada mereka. Minimal hidup kita punya sejarah, yang sejarah itu akan dikenang oleh anak cucu kita. Subhanallah. Itulah khalifah. Tugas kita sangat mulia. Ketika itu Allah berikan kekuatan menjadi khalifah. Sejujurnya Quran memberikan sesuatu yang luar biasa untuk menjadi orang yang selalu bisa berbuat baik terhadap kaum sesama. Pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke kuliah tunggu maghrib. Subhanallah. Kemandirian itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua umat Islam. Islam itu harus kaya. Tidak boleh Islam itu hanya posisi price taker menerima. Tetapi harus bisa berbuat sesuatu yang terbaik buat kemaslahatan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu. Subhanallah. Ayat ini membuat kita makin punya semangat besar. Semangat untuk apa? Semangat untuk memandirikan. Semangat untuk memberdayakan. Semangat untuk memberikan value kepada masyarakat. Semangat untuk menularkan jihadpreneur kepada semua anak turun kita. Menjadi orang yang kaya. Menjadi orang yang bisa berbuat sesuatu. Meninggalkan sejarah. Sejarah pemberdayaan. Subhanallah. Tidak boleh meninggalkan keturunan kita dalam keadaan dhaif. Dalam keadaan lemah. Di'afan, lemah. Lemah secara ekonomi maupun lemah secara akal. Tidak ada kreativitas, tidak ada innovativeness. Subhanallah, ketika kita menjadi seorang khalifah, sejujurnya ada niat, ada beban yang harus kita lakukan bersama-sama. Tanggung jawab untuk bisa memandirikan mereka.
tanggung jawab untuk tidak boleh meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Harus menjadi orang yang kaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sekedar seorang nabi dan rasul, tetapi Rasulullah menampilkan diri menjadi seorang pedagang, seseorang yang bisa punya kemampuan ekonomi. Pada saat masa kecil, beliau dilatih entrepreneur. Sejujurnya, beliau ketika bersama dengan istri yang tercinta, Khadijah Al-Kubra, subhanallah, berdagang tidak hanya di pasar domestik, tetapi Rasulullah juga berdagang di pasar internasional. Inilah yang membuat kita umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus bisa meneladani sikap, meneladani pikiran, dan meneladani perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak hanya sekedar beliaunya berdagang, kemudian beliau menampilkan diri menjadi seorang nabi dan rasul. Tetapi pada saat beliau menjadi seorang pedagang, seorang saudagar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat bulan Ramadan ini, subhanallah, kegiatannya makin maksimal dan sangat potensial. Apa kegiatan potensial itu? Membagi, mendistribusikan sebagian kekayaan, sebagian harta benda yang telah dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbagi dengan kaum sesama. Subhanallah. Inilah prinsip keseimbangan dunia dan keseimbangan akhirat. Keseimbangan dunia itu kita wujudkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, makmurkan dunia kami. Ya Allah, jadikan dunia kami ini menjadi dunia yang penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Tetapi ya Allah, wa fil akhirati hasanah. Bangunlah kami ya Allah sebuah bangunan di akhirat. Dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Akhirat hasanah. Dan yang terakhir adalah wa qina adzabannar. Itu adalah manifestasi, tidak hanya kita pahami doa kita bersama ini adalah untuk menjauhkan dari neraka dunia. Subhanallah. Pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Nabi ada 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu tidak hanya sekedar ada 4 khalifah yang sudah kita lihat bersama-sama kelebihannya. Ini adalah sebuah takdir bahwa di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sifat Abu Bakarnya. Apa sifat Abu Bakar itu? Seorang tua yang bijaksana. Subhanallah. Orang tua yang tidak reaksional. Tetapi ketika ada masalah, subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq mengambil jalan yang sangat bijaksana. Negeri ini perlu pemimpin yang bijak. Negeri ini perlu pemimpin yang tidak reaksional, tetapi perlu berpikir jauh ke depan, mempertimbangkan kemaslahatan, mempertimbangkan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negeri ini. Subhanallah. Itulah sifat Abu Bakar. Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat berani. Subhanallah. Berani untuk melaksanakan dan menjalankan kebenaran dan keadilan. Allah adalah mewujudkan keadilan tanpa pernah takut. Itulah ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Uthman bin Affan. Beliau Rasulullah tidak hanya sekedar orang yang kaya, tetapi di dalam kekayaan Rasul itu ada hak yang harus kita berikan kepada orang-orang miskin,
orang yang mustadafin, orang yang secara ekonomi belum beruntung. Utsman bin Affan, sebagian kekayaannya adalah untuk kelangsungan agama Allah. Subhanallah. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Ali adalah anak muda yang cerdas. Anak yang selalu punya pikiran kreatif, inovativeness. Subhanallah. Generasi milenial harus bisa mencontoh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang begitu luar biasa punya daya kreativitas, inovativeness yang terbangun bukan hanya dari kesadaran hati, tetapi terbangun dengan kesadaran kepedulian. Kepedulian untuk keberlangsungan mereka. Pertanyaannya adalah, Ramadan yang hari ini kita jalankan bersama-sama, kita teladani makna dari Ramadan itu. Kita teladani makna dari esensi puasa itu dengan mencontoh perilaku Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Semoga dalam diri kita bersama ini ada sosok Abu Bakar, ada sosok Umar, ada sosok Utsman, dan ada sosok Ali bin Abi Thalib. Itu takdirnya Allah. Tidak hanya sekedar 4 khalifah. Kita diminta oleh Allah dan diminta oleh Rasulullah SAW. Di dalam diri kita ini harus ada 4 karakter yang terbentuk dalam diri kita. Subhanallah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita selama Ramadan ini, selama kita menjalankan puasa ini, ada tazkiyatul qalbi yang bisa merekonstruksi apa yang ada dalam diri kita untuk kembali kepada jati diri kita sebagai seorang muslim yang untuk senantiasa bangkit, tidak hanya bangkit akhlaknya, tetapi juga ada bangkit ekonomi kita. Esensi puasa itu adalah membuat kita makin jujur. Puasa tidak hanya sekedar kita berpuasa, tetapi ada nilai kejujuran yang ada pada diri kita. Orang lain mungkin tidak tahu kita tidak berpuasa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa kita ini puasa atau tidak. Esensi berpuasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang as-siddiq, orang yang selalu jujur. As-sidqu yahdi ilal jannah. Orang yang jujur itu pasti akan memperoleh surganya Allah. Surga itu tidak hanya sekedar surga yang kita tunggu di akhirat, tetapi Allah bangun yang namanya as-sidq, kejujuran. Surga diletakkan, dikapling oleh Allah di dunia ini. Mungkin hati kita ini akan selalu bahagia. Kenapa? Orang bahagia itu adalah cerminan surga. As-sidqu yahdi ilal jannah. Subhanallah. Orang yang jujur itu tidak ada kesedihan di dalam diri kita. Tidak akan ada keterhimpitan di dalam diri kita. Kenapa? Allah kapling surga di dalam dada kita, pikiran kita, dan perilaku kita. Hidup kita akan jalani tanpa ada ketersesakan, tanpa ada keterhimpitan, tanpa mengenal lelah. Tetapi saat Allah meniupkan surga di dalam potensi yang ada dalam diri kita, karena kejujuran yang kita tampakkan tidak hanya kepada diri kita, tapi pada manusia yang lain. Subhanallah, ruang itulah yang akan dibuka oleh Allah. Sesungguhnya esensi berpuasa itu mengajarkan kita untuk selalu as-siddiq, menjadi orang yang jujur. Seorang pedagang yang jujur pasti akan grow, pasti akan untung, pasti akan produktif. Kenapa? Karena kejujuran itulah yang membuat kita ini makin selalu diberkahi oleh Allah. Keberkahan itulah yang harus kita cari ketika kita mencari rezekinya Allah. Tidak hanya sekedar untung, tetapi ada keberkahan. Yang namanya profit itu tidak hanya sekedar untung,
tetapi ada nilai keberkahan. Profit itu adalah keuntungan plus keberkahan, itulah profit. Subhanallah. Ketika keberkahan itu ada dalam diri kita, ketika anak, istri, saudara kita, masyarakat kita memakan dari makanan yang kita cari dari kejujuran, subhanallah, akan membuat sel-sel yang ada dalam tubuh manusia itu makin bertakbir, bertasbih kepada Allah. Satu, Allah akan menjaga hidup kita. Yang kedua, insya Allah kita sihah wa afiyah. Yang ketiga, kita makin potensial menggerakkan seluruh kemampuan yang ada pada diri kita. Sebab di dalam diri manusia harus ada yang bisa digerakkan. Pertama adalah personal quality. Itu pasti akan tergerakkan bersama-sama. Lalu ada organizational ability. Kita mampu bisa menggerakkan. Tidak hanya diri kita gerakkan, tetapi masyarakat kita gerakkan. Dari mana? Dari kejujuran itu. Orang yang jujur akan bisa menggerakkan orang lain. Orang yang jujur itu akan membuat kita makin punya marwah. Orang yang jujur itu pasti akan bermartabat. Dan orang yang jujur itu pasti akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Makna kejujuran begitu luar biasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat puasa ini. Puasa mengajarkan nilai-nilai kejujuran yang membuat diri kita insya Allah akan diubah takdirnya oleh Allah. Inilah momentum yang terbaik, Ramadan ini. Untuk apa? Untuk mengubah takdir kita. Mungkin sebelumnya kita belum beruntung. Tetapi saat hari ini di tahun 2023, kita bisa ubah takdir kita menjadi orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Adalah orang-orang yang bisa menjalankan puasa ini dengan penuh kejujuran, penuh keikhlasan, dan penuh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hakul yakin, kalau ini kita jalankan bersama-sama, nasib takdir itu akan bisa kita ubah bersama-sama. Tentu setelah kita jalankan ikhtiar lahiriah, bekerja keras, kemudian tawakkalna fahuwa hasbuh. Itu kunci orang sukses. Bekerja secara maksimal, kemudian pasrah kepada Allah, lalu memohon munajat di hadapan Allah. Kita ikuti semua petunjuk syariat-syariat Allah. Ketika berdagang, mengikuti dagang ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran. Subhanallah, pasti hidup kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita pasti akan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Subhanallah. Rezeki yang banyak dan barokah itu tidak hanya bisa kita nikmati, tetapi rezeki yang banyak dan barokah itu bisa dinikmati orang lain. Ketika orang itu tersenyum, ya, maka hati kita akan disenyumkan oleh Allah. Ketika mereka anak yatim, kita bantu. Subhanallah, ketawa senyuman anak yatim itu membuat pikiran kita makin inovatifness, makin cerdas menangkap peluang-peluang. Peluang apa? Peluang ekonomi. Kenapa? Karena barokahnya anak yatim. Kenapa? Karena senyumannya anak yatim. Kenapa? Karena riang gembiranya anak yatim. Dan itu adalah janji Allah di dalam ayat suci Al-Quran. Arek TV yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita semua hari ini ya manfaatkan momentum Ramadan di tahun 2023 lewat puasa yang kita jalankan atau amalan-amalan ukhrawiyahnya. Sebab keberhasilan itu tidak hanya mengandalkan kekuatan akal lahir saja, tetapi kesuksesan itu harus didorong dengan tirakat. Tirakatnya apa? Puasa. Tirakatnya apa? Tartilul Quran, membaca Quran. Siapa yang membaca Quran, Allah sudah pasti memberikan garansi yang luar biasa.
Allah secara tegas menulis dalam ayat suci Al-Quran, yang ayat Al-Quran ini sungguh sangat inspiratif sekali. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Sesungguhnya Al-Quran itu kalau kita baca, ya kan, subhanallah, Quran itu diturunkan dan kita baca, ma huwa shifaa'un, itu akan menjadi obat. Obat apa? Penenang hati. Orang tidak akan mungkin susah kalau baca Quran. Ruang kegembiraan, kesejahteraan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatul lil mu'minin, Allah akan kasih rahmat begitu luar biasa. Rahmat itu apa? Rezeki yang banyak dan barokah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri saleh salihah, hidup selalu terbimbing di dunia ini. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Hidup pasti tidak akan mungkin tersesat. Kenapa? Allah akan selamatkan dan hidup kita akan terbimbing di dunia dan insya Allah terbimbing di akhirat. Pemirsa Arek TV yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi membuat energi kita makin bergelora. Untuk menjadi apa? Menjadi khalifah. Tidak hanya sekedar khalifah, kita bisa menjadi pemimpin yang bisa memikirkan orang lain. Yang semula mustahik, kita naik kelas karena menjadi muzaki. Yang semula belum beruntung secara ekonomi, kita berdayakan mereka. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.